Baik, pada video sebelumnya kita telah belajar mengenai pendahuluan statistika. Apa itu statistika dan bagaimana penggunaannya. Nah, kita akan belajar mengenai peluang. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai peluang, untuk melaju ke materi peluang, kita akan belajar dulu kita akan review sedikit mengenai himpunan. Jadi sebenarnya ini pasti sudah kalian pelajari waktu di SMA. Apa itu himpunan dan bagaimana himpunan? Jadi himpunan itu merupakan konsep dasar matematik yang diperlukan untuk belajar peluang. Jadi sebelum ke peluang kita harus ingat-ingat lagi nih, apa itu peluang, seperti apa tuh peluang, kayak gitu. Nah, dalam pendeskripsiannya dulu nih, peluang itu ada dua, peluang dengan himpunan atau elemen yang berhingga, dan yang kedua adalah elemennya yang tak berhingga. Untuk elemen yang berhingga itu biasanya bisa kita tuliskan anggota-anggotanya dalam kurung kayak gini, dalam kurung kurawal depan belakang, terus kita tinggal masukkan elemen-elemennya. Nah, untuk elemen yang tak berhingga biasanya kita tuliskannya dalam suatu kondisi. Misalnya kita mau mendeskripsikan himpunan yang isinya adalah himpunan bilangan real antara 1 sampai 2. Berarti tinggal kita isi A sama dengan X, di mana X antara 0 sampai 2 gitu. Karena himpunan bilangan real kan ada sangat banyak, jadi ini ada tak terhingga, jadi nggak mungkin kita menuliskannya satu-satu elemen-elemennya kayak gitu. Nah, atau bisa juga nih contohnya di sini adalah himpunan negara-negara dengan populasi yang lebih besar dari 1 juta penduduk gitu. Nah, ini juga kita bisa tuliskan dalam sebuah pendeskripsian seperti itu. Nah, ini beberapa tentang himpunan. Yang pertama ini ada kesamaan himpunan. Jadi suatu himpunan dikatakan sama kalau misalkan anggota-anggota dari himpunan A atau B-nya itu sama. Terus yang kedua itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu berarti himpunan tersebut tidak mempunyai elemen, atau kita lambangkannya dengan kayak gini. Ya, ini himpunan kosong. Terus yang ketiga, himpunan semesta atau universal, biasanya dilambangkan dengan S. Ini adalah himpunan yang memuat semua elemen himpunan yang sedang kita bicarakan gitu. Terus yang keempat ini ada himpunan bagian atau subset. Jadi misalkan dikatakan A subset dari B atau A himpunan bagian dari B, artinya setiap himpunan yang ada di A itu pasti ada di B juga, karena A subset dari B. Tapi semua himpunan yang ada di B itu belum tentu ada di A gitu ya. Terus yang ini ada irisan himpunan. Kalau irisan himpunan itu berarti misalkan himpunan A iris B, itu artinya elemen yang ada di A dan ada di B juga gitu. Nah, terus himpunan yang saling lepas atau disjoin, ini artinya irisannya tidak ada. Jadi nggak ada tuh himpunan yang elemen di himpunan A dan himpunan B itu yang sama, karena irisannya nggak ada gitu. Terus yang selanjutnya itu gabungan dua himpunan, berarti misalkan A gabung B, berarti kita tinggal gabungkan elemen-elemen dari himpunan A dengan elemen dari si himpunan B. Terus yang terakhir ini ada komplement dari suatu himpunan. Biasanya dilambangkan dengan A komplement C di atas atau A strip di atas gitu ya. Nah, komplement dari himpunan A ini berarti di luar dari si himpunan A, tapi yang ada di dalam himpunan semestanya gitu. Nah, kemudian kita akan bahas tentang eksperimen atau suatu percobaan statistik. Apa itu eksperimen atau percobaan statistik? Jadi eksperimen atau percobaan itu adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu observasi atau datanya gitu. Nah, contohnya nih, misalkan kita melakukan percobaan pelemparan suatu mata uang. Nah, berarti si pelemparan mata uang ini merupakan suatu eksperimen atau percobaan. Di mana setelah kita melakukan suatu percobaan atau si pelemparan mata uang ini, kita akan menghasilkan data munculnya hasil dari pelemparan mata uangnya tersebut. Akankah muncul sisi angka atau gambar, atau kalau misalkan ada dua mata uangnya, apakah muncul gambar angka gambar, angka atau gambar-gambar kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri percobaan statistik. Yang pertama, ini dapat diulangi, baik si yang melakukan percobaan, si peneliti atau pengamat atau orang lain. Jadi agar jadi sorry. Jadi ciri-ciri dari percobaan statistik itu
Yang pertama adalah dapat diulangi, gitu ya. Terus yang kedua, mengandung unsur peluang sehingga hasil percobaan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Jadi setiap percobaan itu ada unsur peluangnya. Kita tidak dapat memprediksi yang akan datangnya itu dengan pasti, semuanya dengan peluang. Terus yang ketiga, peluang atau proporsi hasil percobaannya dapat diketahui berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Kita bisa nih melihat proporsi atau peluangnya dengan melihat penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada yang kita sebut dengan ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu berarti himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan dan dilambangkannya dengan S gitu. Jadi semua hasil percobaan, semua kemungkinan yang bakal keluar dari suatu percobaan ini kita sebutnya dengan ruang sampel. Nah, kalau titik sampel itu adalah setiap kemungkinan dalam suatu ruang sampelnya. Jadi kalau ruang sampel kan himpunannya, nah si elemen-elemennya ini kita sebutnya dengan titik sampel gitu. Nah, ilustrasinya gini, misalkan kita melakukan sebuah pelemparan, sebuah dadu. Dadu kan mempunyai 6 sisi, berarti ruang sampelnya itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gitu ya. Nah, terus tapi kalau misalkan kita tertarik untuk pengamatan akankah munculnya genap atau ganjil, berarti ruang sampelnya hanya genap dan ganjil gitu. Jadi ruang sampel ini tergantung dengan apa yang akan kita amati, seperti itu. Nah, setelah ruang sampel ada yang kita sebut dengan kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian ini adalah subhimpunan atau himpunan bagian dari si ruang sampel. Nah, jadi misalnya contohnya seperti ini. Kita punya ruang sampel nih. Ruang sampelnya adalah S, di mana S itu adalah T yang T-nya lebih besar dari 0. Di mana T ini mendefinisikan suatu umur dari komponen elektronik tertentu. Maka si kejadian A, kita bisa sebutkan suatu kejadian A itu adalah komponen yang rusak sebelum akhir tahun kelima dan dapat dinyatakan dengan A di mana T itu antara 0 sampai 5 seperti itu. Jadi kan si A ini adalah subset dari si S. Tadi kalau S kan kita melihatnya kerusakannya yang lebih dari 0 gitu kan ya. Nah, kita definisikan suatu kejadian A di mana kejadian komponen rusak itu antara 0 sampai 5 gitu, tahun kelima kayak gitu. Jadi si A ini kita sebutnya adalah suatu kejadian seperti itu. Nah, kejadian ini secara garis besar ini ada dua, yaitu kejadian sederhana dan kejadian majemuk. Apa bedanya sederhana dan majemuk? Kalau sederhana ini adalah suatu kejadian yang dapat dinyatakan sebagai sebuah himpunan yang hanya terdiri dari satu titik sampel aja. Misalnya nih, dari ruang sampel pelemparan dadu, kita bisa mendefinisikan suatu kejadian munculnya angka 6. Berarti kan itu hanya ada satu kemunculan angka 6, gitu kan ya. Nah, terus kalau kejadian majemuk itu misalnya, ini dinyatakannya sebagai gabungan beberapa kejadian sederhana. Misalnya, dalam ruang sampel pelemparan angka dadu itu kita mendefinisikan kejadian munculnya angka ganjil gitu. Berarti kan angka ganjilnya nggak cuma ada satu kan, ada 1, 3, 5 seperti itu. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah dari kejadian, irisan antar dua kejadian, kejadian yang saling lepas, atau gabungan dua kejadian, ruang nol, dan komplement suatu kejadian. Ini definisinya sama persis dengan himpunan yang sudah kita review tadi di awal.